Hai guys, welcome to Diwalian. Diwalian ini adalah sebuah channel baru yang bakal ngebahas tentang budaya, tradisi, sejarah gelap, dan mungkin ada hal-hal yang belum diketahui sama teman-teman juga bakal dibahas di channel ini. Nah, Diwalian sendiri berasal dari bahasa Welsh yang artinya adalah budaya. Jadi bakal nyambung nih, oke? So, subscribe channel ini dan like video ini. Thank you! Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ke topiknya. Topik yang bakal kita bahas hari ini adalah topik yang lagi rame banget, yaitu tentang boneka arwah atau spirit doll nih. Nah, tren boneka arwah di Indonesia sendiri itu awalnya dikarenakan adanya artis ya alias Ivan Gunawan atau Igun yang tiba-tiba muncul sambil nunjukin foto dia dengan seorang anak yang lagi dia gendong, dan dia nulis di captionnya adalah kayak telah lahir ke dunia anaknya gitu-gitu lah ya istilahnya. Aku nggak terlalu fokus sih sama captionnya, tapi intinya dia kayak memperlakukan sebagai anak banget tuh, ya kan? Nah, bahkan bonekanya itu sampai dikasih nama, yang namanya yang pertama adalah Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Yes. Nah, pasti netizen tuh berpikir kayak, ini Igun stres apa bagaimana gitu, apa karena dia umur 40 tahun belum punya istri gitu, jadi kayak haus punya anak gitu, jadinya sampai harus begitu gitu ya. Nah, sebenarnya tren ini tuh nggak cuma baru-baru ini aja gitu mulainya. Sebenarnya panjang banget tradisinya. Jadi spirit doll ini sebenarnya teman-teman bisa temuin di film-film horor nih. Contohnya kayak Annabelle, terus Chucky, terus ada di Indonesia namanya Sabrina. Nah, spirit doll ini adalah boneka yang digunakan untuk berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ritual keagamaan seperti doa dan meditasi. Nah, boneka arwah itu sebenarnya bisa dibilang wujudnya nggak harus boneka sih. Bisa juga patung, ya bisa juga leluhur, malaikat, dewa, dan dewi. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman bertanya kayak kalau misalnya di gereja Katolik gitu atau di gereja manapun yang kalau misalkan ada patung, apakah itu termasuk spirit doll? Sebenarnya enggak ya. Karena gini, patung itu dibuat oleh gereja untuk menunjukkan kecintaan gereja terhadap karya seni, untuk menghargai karya seni lah ya, karena gereja memiliki tingkat rasa seni yang sangat tinggi, dan juga untuk membantu umat-umatnya supaya bisa merefleksikan gitu, kayak bisa membayangkan bentuknya seperti apa gitu, orang-orang kudus gitu ya. Jadi jangan disalahpahamin kalau misalkan orang Katolik itu menyembah patung, itu enggak sama sekali. Wah, malah ke agama ya. Tapi kita balik lagi ke topiknya. Nah, boneka arwah ini juga sebenarnya bukan cuma di Indonesia loh. Ada beberapa negara yang punya tren boneka spirit alias spirit doll, boneka arwah ya. Yang pertama adalah di Thailand. Thailand itu ya terkenal banget lah ya dengan kemistisannya dan ritual keagamaannya gitu ya. Negara Thailand di tahun 2016 silam itu masyarakatnya memberi sebutan pada boneka arwah dengan istilah Luk Thep. Di mana Luk Thep ini kalau misalnya diartiin itu artinya adalah malaikat anak. Nah, Luk Thep ini bahkan tuh sampai kayak gimana ya, dibawa ke biksu gitu ya, dibawa ke vihara gitu untuk didoakan gitu. Dan juga orang-orang Thailand tuh percaya gitu kalau misalnya boneka arwah ini dirawat dan ya semacam dibesarkan seperti anak sendiri, maka keberuntungan bakal datang ke dalam hidup mereka, terus mengalir keberuntungannya. Nah, bahkan katanya nih ya, Luk Thep itu sampai kayak yang dipotong rambutnya, dikasih baju bagus yang kayak gitu-gitu, bener-bener dibikin kayak yang namanya anak manusia nih. Gila ya. Tapi ya di satu sisi kita kagum gitu ya, kayak wow, dedikasi sekali Anda terhadap boneka ya. Tapi di sisi lain kayak wah, boneka sama boneka gitu loh, kan kayak aneh gitu ya. Nah, yang kedua adalah Meksiko. Meksiko ini memiliki pulau khusus yang tak berpenghuni yang berisi ribuan boneka arwah. Pulau ini dikenal banyak masyarakat internasional sebagai Island of Dolls, di mana hadirnya ribuan boneka ini ya, boneka arwah ini yang berwujud anak kecil itu sebenarnya berkaitan erat dengan sosok pria asal Xochimilco. Bacanya gimana nih? Xochimilco? Ya
whatever lah ya. Namanya Don Julian Santana Barrera. Kita manggilnya Don Julian aja lah ya. Menurut legenda Meksiko, Don Julian ini diceritakan pergi meninggalkan anak dan istrinya untuk mengasingkan diri di sebuah pulau di Danau Tesuilo. Mohon maaf, ini bapak sepertinya tidak bertanggung jawab sekali terhadap keluarganya ya, agak gitu. Ngurus boneka bisa loh, ngurus anak sama istri kagak bisa loh, malah julid kita ya. Nah, singkat cerita, setelah mendiami pulau tersebut, Don Julian ini kemudian gak sengaja nemuin ya jenazah seorang gadis kecil ya yang meninggal tenggelam di danau di pulau itu bersama dengan boneka yang juga ngikut ngambang di situ. Nah, dari tragedi ini Don Julian kemudian ngegantungin boneka milik si anak ini ke pohon dengan tujuan untuk menghormati arwahnya supaya tenang gitu. Nah, berpuluh-puluh tahun kemudian, sampai akhir hayatnya Don Julian, terhitung ia telah mengumpulkan lebih dari 100 buah boneka berwujud anak kecil yang ia gantung di pohon, hasil dari mengais tempat sampah dan kanal. Ini mohon maaf agak gimana ya? Di satu sisi gabutnya, ya untung lah ya, maksudnya gabutnya nggak nyuri, nggak nyolong, nggak ngerampok gitu ya. Tapi kayak gabutnya dibilang bermanfaat juga kagak sih, gimana ya? Nah, sebenarnya merawat boneka ini ada baiknya atau enggak sih? Nah, menurut profesor dan pakar psikolog Unair yang namanya Ibu Nurul Hartini, yang kita bakal sebutnya Ibu Nurul lah ya, beliau menyebut bahwa tindakan tersebut itu udah cenderung kepada perilaku tidak wajar. Karena ketika seseorang menganggap boneka itu hidup dan percaya bahwa mereka bakal tumbuh besar, maka ya hal itu udah keluar dari batas akal sehat. Nah, perilaku tersebut menjadi keanehan sendiri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, Bu Nurul juga bilang bahwa perilaku tersebut gak boleh didiamkan terus-menerus, karena kalau misalnya didiamin, bakal berdampak terhadap kondisi kesehatan mental si orang itu, dimana akan berefek kepada ketidakstabilan fungsi kejiwaannya yang meliputi indera, kognisi, dan emosi. Wow, gila, serem banget ya sebenarnya. Tapi bisa dibilang kan kalau misalnya waktu kita kecil gitu ya, kan anak-anak gitu, apalagi cewek, pasti suka ya ngobrol sama bonekanya gitu, ngerasa kayak bonekanya temennya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ngambil cerita sedih gitu, misalnya anaknya itu nggak punya temen di sekolah, atau dia kesepian atau gimana gitu, satu-satunya yang dia punya adalah boneka, dan mau gak mau dia pakai bonekanya gitu untuk ngobrol gitu. Nah, tapi aku rasa sih selama si orang ini atau individu ini nggak menganggap bahwa boneka itu adalah boneka yang hidup, itu kayaknya nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau misalnya udah sampai nganggap bahwa bonekanya segala-galanya, bonekanya adalah anak dia, apa segala macam, nah itu mungkin dipertanyakan kali ya. Nah, menurut Bu Nurul, segala kondisi beresiko yang berhubungan dengan menganggap boneka ini hidup itu harus ditangani sedini mungkin agar nggak semakin sulit untuk mengembalikan kepada kondisi yang rasional dan realistis, karena bisa dibilang kan halu gitu ya. Nah, sebenarnya ya, menurut sebagian orang, boneka ini bisa jadi strategi pemulihan mental. Misalnya, pada orang yang kehilangan anaknya, itu bisa ya. Nah, di dalam kondisi ini, boneka itu dianggap sebagai sarana psikologi. Tapi, semuanya harus dilakukan sewajarnya dan di bawah pendampingan psikiater atau psikolog. Nah, ngomong-ngomong soal kita tadi udah spirit doll, sekarang kita mau masuk ke pernikahan dengan arwah, karena nyambung ya. Karena kan tadi kita boneka itu kan dianggap sebagai manusia. Nah, sekarang saking dianggap sebagai manusianya, bahkan arwah ini dinikahin coy. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, yang pembahasan kedua adalah pernikahan dengan arwah, itu adalah budaya dari Cina yang disebut sebagai Minghun. Nah, pernikahan beda jenis pasti udah biasa. Sesama jenis juga ya agak gak biasa, tapi udah mulai biasa nih. Tapi kalau misalnya beda alam, pernah denger gak lo? Gak pernah kali ya? Nah, tradisi dari Cina ini melakukan pernikahan manusia dengan arwah atau juga arwah dengan arwah. Nah, tradisi ini sebenarnya bukan baru juga ya. Kalau misalnya spirit doll kan kita juga bisa bilang udah agak lama ya. Tapi ini lebih lama lagi karena udah dilakuin selama 3000 tahunan. Nah, tradisi ini dijalanin untuk mereka yang meninggal dalam keadaan lajang atau single, supaya dia nggak sendirian di alam sana. Wow, baik sekali ya. Karena ya
kalau misalnya jomblo gitu sedih kali ya. Lu bayangin, arwah aja dinikahin, arwah aja punya pacar. Lu jomblo mulu lu. Makanya cari. Nah, awalnya pernikahan ini tuh untuk orang-orang yang udah meninggal dalam keadaan lajang atau single. Tapi lama-kelamaan, orang-orang yang masih hidup juga terlibat dalam pernikahan dengan arwah ini. Ya, ada alasan orang-orang yang masih hidup menikah dengan arwah, yaitu ketika salah satu dari kedua pasangan mereka itu, loh kok kedua pasangan mereka, maksudnya salah satu dari pasangan ini gitu ya meninggal terlebih dahulu, maka tradisi ini bakal dilaksanakan karena untuk menunjukkan rasa cinta si pasangannya ini terhadap calon pengantinnya yang udah dia tinggalin duluan. Gila coy, kurang setia apalagi lo, bahkan lo gak dapet fisiknya, lo nikah sama arwahnya. Keren banget kan, pengabdian banget lah pokoknya, gila. Lo yang tukang selingkuh, malu lo, ya kan? Nah, kalau misalkan untuk step-stepnya ya, alias langkah-langkahnya, katanya sih gini, arwah yang lajang atau single ini ya bakal masuk ke dalam mimpi salah satu anggota keluarganya, dan dia bilang kalau misalnya dia itu pengen nikah. Canggih ya, arwahnya tuh bisa komunikasi telepati gitu. Nah, dan dengan munculnya mimpi ini, keluarga itu langsung lah heboh-heboh cari jodoh buat si arwah ini. Solusinya ya menikah dengan sesama arwah, yaitu sama-sama dicariin gitu, arwah perempuan atau laki-laki yang untuk dinikahkan gitu. Ya, ini ceritanya nikah arwah sama arwah ya. Nah, gimana sih caranya supaya arwah sama arwah ini bisa nikah gitu ya? Karena kayak lu ketemunya juga kagak pernah mungkin ya, atau lu kontak-kontakan juga kagak pernah gitu ya. Kalau misalkan tadi kan mungkin salah satu pasangan masih hidup nih, tapi kalau misalnya dua-duanya yang satu mati tapi ternyata dia belum pernah pacaran gitu ya, nah gimana tuh nyari pasangannya? Nah, disinilah datang paranormal. Paranormal ini butuhkan untuk menjadi mak comblang terhadap kedua arwah tersebut. Gila coy, arwahnya punya mak comblang. Nah, di dalam upacara ini biasanya ada nisan kedua mempelai dan perjamuan. Bagian paling penting dalam upacara ini adalah menggali tulang belulang dari mempelai wanita dan bakal digabungkan ke dalam satu lubang kuburannya si mempelai pria, supaya yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia gitu ya. Jadi bahkan tulangnya itu dimasukin lah bareng-bareng gitu supaya hidup bareng gitu ya kan di alam sana gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, kita udah ngomongin tradisinya gitu, terus step-stepnya gitu. Sekarang pertanyaannya mungkin ya, ada nggak sih sisi gelap dari tradisi ini? Seperti yang aku bilang, channel kita selalu membahas tentang dark gitu ya. Ya darknya nggak dark banget lah. Tapi sekarang kita ngebahas sisi gelap dari tradisi ini. Pasti ada, jelas ada. Karena selama bertahun-tahun udah ada bukti gitu bahwa ritual ini mengalami perubahan tertentu di wilayah Cina. Kenapa? Karena gini, banyak banget laporan perampokan makam dan bahkan kasus pembunuhan. Alasannya kenapa bisa antara, bayangin ya, pernikahan dengan arwah tiba-tiba kasus pembunuhan. Kenapa begitu gitu? Nah, alasannya adalah itu mayat-mayat semua bakal dijualin ke orang-orang yang membutuhkan untuk dilakukannya pernikahan dengan arwah. Jadi si orang yang ngebunuh ini bakal dapat duit gitu loh, karena dia udah nyariin arwah untuk arwah yang udah meninggal supaya bisa nikah gitu. Kayak lu mau ngasih orang nikah, ngebunuh orang itu sehat kagak lo? Nah, bahkan ya, itu terlalu banyak banget laporan. Di tahun 2015 itu dilaporkan ada 14 mayat perempuan yang udah dicuri di satu desa di provinsi Shanxi. Satu provinsi aja 14 yang dicuri, Bambang, gila ya lo ya. Nah, para warga desa itu mengatakan kalau misalnya penggali kubur lah dalang dari semua ini. Karena mayat-mayat itu dijual. Wah, penggali kubur, ntar lo dikejar sama setannya, lo baru tahu. Maksudnya dikejar sama arwahnya lo. Ya, lu kira arwah suka-suka aja pengen nikah. Kalau misalkan dia pemilih, pikir, kan boleh. Masa dia tiba-tiba mau nikah sama cowok sembarangan gitu, kan nggak boleh juga ya. Tapi kan ada mak comblang ya. Ya bodo amat lah ya.
Nah, menurut Huang Qingchun, kepala Departemen Sastra Cina di Shanghai University, dia tuh ngelakuin studi lapangan lah ya soal pernikahan hantu di Shanxi yang tadi kita sebutin di antara tahun 2008 sampai 2010. Dan di saat itu harga mayat dan tulang belulang wanita muda itu meningkat tajam. Pada saat dia melakukan penelitian, harga jasad atau tulang belulang ini berkisar 30.000 sampai 50.000 yuan. Yang artinya harganya adalah 60 juta sampai 100 juta. Gila, kaya banget sih yang ngejual. Aduh, pantas dia mau ngebunuh ya. Tapi nggak pantas sih, maksudnya itu perbuatan tidak pantas. Tapi kayak, ya dia ngejar duit sih ya. Dasar manusia tuh, mengejar harta saja, tidak mengejar akhirat. Loh, kok jadi khotbah kita ini. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi gitu sampai harga itu melambung tinggi gitu ya? Nah, ya karena tradisi itu dijadiin alasan. Tradisi dijadiin alasan bahwa ya gue harus ngelakuin ini karena ini tradisi gue gitu. Tapi sebenarnya ya di beberapa daerah di Cina pun cara ngelakuin ritualnya itu nggak sama, beda-beda. Nah, di beberapa kabupaten di Cina, contohnya Shanxi tadi ya, tempat kejadian kasus pembunuhan itu tadi ya, sebenarnya banyak banget pria muda lajang yang bekerja di pertambangan batu bara, dan ternyata mereka itu mengalami kecelakaan kerja. Nah, karena mereka kecelakaan ini, perusahaan pasti harus ya semacam kompensasi nggak sih? Ternyata ya perusahaannya aja gitu ya yang entahlah akal-akalan apa gimana gitu ya. Mereka ya gitu bayarin orang buat nyari arwah perempuan untuk dinikahin sama pegawai laki-lakinya mereka yang udah meninggal. Sehat gak sih perusahaannya ini? Aduh, gila sih. Mereka menganggap bahwa mencari mempelai wanita yang sudah meninggal untuk si arwah-arwah para pekerja mereka itu adalah sesuatu yang mereka bisa lakukan ketika karyawannya meninggal gitu. Nah, pernikahan dengan arwah ini nggak cuma ada di Cina ya, tapi ada juga di berbagai negara. Contohnya yang pertama adalah Jepang. Jepang ini di beberapa wilayah, terutama di pulau-pulau prefektur Okinawa, ya, punya tradisi pernikahan arwah yang cukup panjang gitu. Karena memang ada pengaruh dari Cina lah ya selama berabad-abad. Nah, di sini alasan pernikahan arwahnya ya berkaitan dengan nenek moyang gitu. Nah, tapi ada perbedaan antara pernikahan arwah di Jepang dengan Cina. Salah satunya kalau misalnya di Jepang itu nggak nikah dengan hantu, tapi dengan boneka. Yuh. Tadi yang pertama kita ngebahas boneka spirit doll nih. Terus sekarang, ada nih pernikahan sama boneka. Jadi orang yang udah meninggal, si arwah, bukan, salah. Jadi orang ini menikah dengan boneka. Dengan spirit doll gitu lah ya ceritanya. Nah, pernikahan hantu yang paling umum adalah antara arwah pria gitu ya, arwah pria dengan boneka pengantin wanita. Nah, bener ya, berarti orangnya udah meninggal gitu. Atau mungkin gini, ceweknya udah meninggal, nikah sama boneka pengantin laki-laki. Nah, selama upacara pernikahan boneka Jepang ini, foto pria atau wanita yang udah meninggal ini bakal ditempatkan di kotak kaca di samping bonekanya untuk mewakili persatuannya mereka. Lagi resepsi lu lihat lah, kalau misalkan tiba-tiba lu datang ke resepsi, tiba-tiba ada foto yang dimasukin di kotak kaca, hati-hati lu, takut tempelan ntar. Serem. Yang kedua adalah India. Di Kasargot ya nama kotanya di India itu. Anak-anak sering bertunangan untuk menikah di usia yang sangat muda. Ini terkenal banget ya. India itu memang masih menjalankan yang namanya pernikahan dini ya. Pernikahan dini ya. Ya jangan begitu sih sebenarnya. Tidak boleh ditiru ya. Ibu bapak, saudara-saudari. Kagak sanggup ntar lu nikah. Ya. Dipikirin baik-baik lah ya. Nah, jadi karena mereka punya tradisi menikah dalam umur yang cukup muda, kalau misalkan anak-anak itu meninggal gitu sebelum mereka menikah, maka keluarga mereka itu bakal berkonsultasi dengan seorang astrolog. Nah, akhirnya setelah mereka berkonsultasi dengan astrolog, mereka bakal ketemulah sama
keluarga dari pihak lain yang mungkin dianggap cocok gitu. Nah, mereka bakal ngelakuin upacara pernikahan secara Hindu tradisional dengan boneka yang dipasang sebagai pengantin lah gitu, sebagai ganti pengantin ada boneka. Boneka-boneka itu bakal memakai pakaian pernikahan tradisional. Terus habis itu horoskopnya mereka dicocokin ya, misalkan Taurus sama Scorpio itu kagak boleh misalkan, atau Aries sama Pisces gitu, bagaimana ya gitu, ada hitungannya lah gitu ya. Nah, mungkin kalian-kalian yang percaya sama horoskop ini, jangan-jangan kalian suka ini ya sama pernikahan boneka-boneka ini, jangan. Nah, dan juga di pesta pernikahan arwah di India ini ya, bakal disajikan ya makanan-makanan lah ya layaknya resepsi biasa gitu. Dan ada tamunya, bakal datang tamunya. Nah, setelah upacara itu semua, boneka-boneka yang tadi udah dinikahkan itu, yang udah disahkan pernikahannya itu bakal dikubur di bawah pohon suci, atau mungkin mereka bakal, ya kita bilang mereka aja lah ya, direndam di danau atau sungai, dan juga bisa juga dibakar di dalam tumpukan kayu yang dipakai untuk prosesi upacara. Nah, yang ketiga adalah Korea. Nah, di Korea ini dulu lah ya, ceritanya dulu itu punya kebiasaan untuk menikahkan arwah yang udah meninggal. Yes, jadi pasangannya misalkan yang satu masih hidup, yang satu udah meninggal. Nah, mereka tuh bakal dinikahkan. Setelah itu, pasangan yang masih hidup ini bakal terus terlibat di dalam pernikahan ini. Jadi artinya adalah, walaupun dia nikah sama arwah, tapi dia nggak bisa nikah sama orang lain gitu ceritanya. Kalau misalnya dia nikah sama orang lain, itu kan poligami gitu. Dia tuh sahnya itu nikah sama arwah ini, karena dia tuh udah jelas pasangan sama si arwah ini gitu loh. Tuh, gitu ya. Nah, tapi memang tradisi ini udah nggak terlalu dijalanin sih sekarang. Ya, nah, sekarang kita lanjut ke sebuah cerita yang ada hubungannya dengan spirit doll, terus ada hubungannya dengan pernikahan dengan arwah gitu ya. Yuk, langsung ya kita masuk ke ceritanya Anatoly Movskin. Anatoly Movskin ini lahir di Novgorod, Rusia. Nah, dia itu menghebohkan dunia dengan aksi pencurian mayatnya dia, ya. Dia itu udah menjarah 500 makam dan mengambil 29 mayat gadis-gadis untuk dibawa ke apartemennya. Mohon maaf, ini kalau misalkan aku baca beritanya ya, ini dia itu loh, ya bener lah ya, dia itu gak kecium loh dia ngebawa mayat. Bayangin ya, mayat itu kan pasti makin lama makin membusuk kan, tapi tetangganya, bahkan orang tuanya tuh sering datang ke rumahnya itu. Tapi kan dia tinggal sama orang tuanya ya ceritanya. Maksudnya dia tuh sering bawa gitu mayat-mayat ini gitu. Tapi orang tuanya itu nganggap bahwa itu cuma boneka. Bapak ibunya kok gimana ya maksudnya? Tapi katanya itu, kata ibunya sendiri ya, kata ibunya si Anatoly itu, ya mayat itu kelihatan benar-benar kayak boneka. Bukan kayak ada yang fishy gitu. Enggak, benar-benar kayak boneka. Alasannya kenapa? Karena si Anatoly ini ngejahit mata si arwahnya ini dengan mata boneka gitu. Nah, terus habis itu dipakein baju-baju gitu. Wow, creepy. Nah, alasan Anatoly ini apa sih ngelakuin ini? Dia tuh nggak merasa bersalah loh mencuri mayat-mayat ini. Dia tuh bahkan ngerasa bahwa dia nyelamatin 29 gadis-gadis ini. Nah, dia ya semacam yakin ya bahwa dia bakal bisa menghidupkan kembali si gadis-gadis ini. Tapi kemudian pengadilan itu nggak bisa menghukum si Anatoly. Kenapa? Karena Anatoly ini dianggap tidak cukup waras untuk menjalankan hukumannya gitu. Jadi dia sempat dirawat oleh psikiater, tapi memang menurut klaim psikiater sih dia udah sembuh. Cuma ya nggak jelas lah, nggak ada kabarnya lagi gitu.
Nah, ada satu ibu dari korban penculikan mayat ini ya, yang bilang bahwa dia itu sedih gitu. Karena selama 9 tahun, dia itu naruh bunga di atas makam yang kosong, nggak ada isinya. Karena udah dibawa sama si Anatoly Lontong ini, mayatnya. Sedih sih. Bayangin ya, dia kan maksudnya mau berkomunikasi dengan anaknya gitu ya, tapi kau curi-curi saja, kurang ngajar emang dasar. Gila sih. Nah, menurut ibunya Anatoly, ibu Anatoly ini mikir bahwa Anatoly ini hobinya adalah mengoleksi boneka-boneka gede gitu, dan hobinya adalah membuat boneka-boneka besar gitu, dan dia ngerasa nggak ada yang salah. Ibu, mohon maaf kalau misalnya anaknya ngebuat boneka CPR kayak gitu, ya nggak apa-apa sih. Ini kan kelihatan kelihatan aneh sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat di Google. Ini benar-benar kelihatan kayak manekin sih ya sebenarnya. Ya nggak salah juga sih ibunya, cuma ya ibu tolong perhatiin dong anaknya. Tapi Anatoly-nya udah tua gitu loh. Nah, Måneskin ini kan sebenarnya sejarawan. Nah, di pengadilan dia itu digambarkan sebagai orang yang jenius banget. Dan pada satu saat si Måneskin ini, si Anatoly ini mengklaim kalau misalkan dia itu sedang menunggu sains untuk bisa menemukan cara untuk membuat gadis-gadis yang dia culik ini bakal hidup lagi. Dan dia juga pengen menjadi ahli dalam membuat mumi. Nah, Anatoly ini kenapa sih bisa sampai kayak gini? Nah, tadi aku ada bilang kan dia ada hubungannya dengan pernikahan dengan arwah. Jadi ceritanya waktu dulu dia itu pernah lah pulang dari sekolah gitu. Nah, di Rusia ini mereka tuh umur belasan tahun aja baru SMP. Jadi hitungannya mereka mungkin umur 10 tahun baru SD gitu. Karena di umur 16 tahun aja mereka baru selesai SD gitu ya. Atau baru masuk ke ya masa SMP gitu. Jadi si Anatoly ini pulang dari sekolah, dia jalan, ternyata dia ngelewat ada beberapa kerumunan orang yang lagi ngebawa peti jenazah. Dan di situ dia itu polos banget, dia itu nggak tahu apa-apa gitu, dia emang anaknya introvert banget gitu ceritanya. Akhirnya pas dia lagi lewat gitu, ternyata dia dipanggil sama ibu si cewek yang ada di dalam peti jenazah ini. Terus dia disuruh nyium si cewek ini, dia cium keningnya gitu. Terus dari situ dia merasakan perasaan yang berbeda. Mohon maaf Bapak kalau misalnya ada punya perasaan berbeda gitu, harusnya perasaan takut ya, tapi ini malah perasaan seperti berbunga-bunga gitu, ada perasaan kayak adrenalinnya gitu loh, terpompa gitu, kayak agak speechless saya ini. Nah, dari situlah mulailah kebiasaan anehnya gitu, dia jadi merasa dia pengen punya hubungan terus-menerus dengan orang-orang mati gitu. Jadi dia suka dengan obrolan tentang kematian atau afterlife kayak gitu-gitu. Nah, dia suka banget tuh sama bahasan kayak gitu. Hati-hati loh yang suka bahasan begitu. Ntar malah jadi ini, terlibat pernikahan dengan arwah, malah jadi nyuri-nyuri mayat loh. Nggak boleh begitu ya lo ya. Nah, Anatoly ini juga di satu sisi dia ngeklaim kalau misalkan dia itu pengen berkomunikasi dengan gadis-gadis ini. Dan Anatoly ini juga ngobrol sama mayat-mayat yang dia simpan itu di rumah. Nah, jadi yang boleh dipetik dari bahasan ini hari ini adalah ya satu hal, jangan bermain-main dengan orang yang sudah mati atau dengan kematian. Ya, karena ntar lu bakal jadi kayak Anatoly, ntar kan ngeri ya. Lu bye-bye lu, jangan begitu ya. Oke? So, hari ini kita sampai di sini dulu videonya. Ingat jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Nanti next kita bakal ngebahas tentang budaya, tradisi, dan sejarah yang lebih banyak lagi. Oke? Thank you.